Salam hijau teman-teman, sekarang saya ada di kebun. Kebetulan hari ini saya akan melakukan perawatan pada tanaman terong. Terong yang saya tanam di video sebelumnya. Kalau ini tanaman melon sudah berbuah, tapi saya cuma tanam sedikit saja untuk kebutuhan pribadi saja teman-teman. Nah itu di sana terong saya. Terong ini usia tanamnya sudah 64 hari. Jadi sudah sekitar 2 bulan lebih 4 hari teman-teman. Kemarin saya panen. Nah ini video panennya, panen yang ke-11. Pada saat saya panen terong ini rata-rata video panennya saya upload di channel kedua saya. Kalau teman-teman ingin melihat video panennya, ada di saluran kedua saya. Total berat timbangan hasil panen dari awal, dari pertama sampai panen yang ke-10, saya hitung-hitung sudah 500 kilo lebih teman-teman. Nah ditambah hasil panen yang ke-11 ini mungkin sekitar 100 kilo lebih. Dari total panennya hasil dari semuanya itu sudah lebih 600 kilo dari 220 batang terong. Jadi terong saya ini termasuk sangat cepat berbuah karena pada saat baru 30 hari, baru 1 bulan tanam, sudah panen pertama teman-teman. Tapi memang panen pertamanya saat itu hasilnya belum terlalu banyak. Nah ini saja baru 2 bulan 4 hari, sudah masuk ke panen yang ke-11. Hasilnya sudah 600 kilo lebih. Di bagian atasnya ini ada bunga lagi teman-teman. Jadi tunas di bagian atas ini sudah mengeluarkan bunga. Nah nanti saya perkirakan untuk panen selanjutnya hasilnya akan naik lagi. Karena di sini kita lihat saya memelihara beberapa tunas di bawah cabang Y. Ini cabang Y-nya. Di bawah ini ada 2 tunas saya pelihara. Bahkan ada 3 tunas teman-teman. Nah setiap tunas ini mengeluarkan tunas-tunas yang baru. Kita lihat yang lain. Nah ini ada 3 tunas di bawah cabang Y. Ini 1, 2, 3. Ini cabang Y-nya. Nah, jadi di video sebelumnya saat saya rempel tunasnya tidak semua tunas saya buang teman-teman. Saya pilih tunas yang agak besar baru saya pelihara. Di sini ada 3 tunas, otomatis banyak cabang, banyak menghasilkan buah. Nah ini ada tunas yang kecil lagi, ini saya rempel. Ya, jadi tunas yang agak di bawah kita rempel saja karena biasanya tunas itu walaupun berbuah, buahnya akan kecil-kecil teman-teman. Yang akan saya pelihara tunas di bagian atas yang bisa tembus, yang maksud saya yang bisa mendapatkan sinar matahari agar pertumbuhannya tidak terganggu. Nah seperti ini tunas-tunasnya yang di bagian atas saya tidak akan rempel. Tunas seperti ini yang akan saya pelihara. Nanti lama-kelamaan terong ini akan tumbuh tinggi dan lebih rimbun, otomatis bisa menghasilkan buah yang lebih banyak. Kalau yang ini ada 2 tunas di bawah cabang Y. Nah di sini ada lagi tunas yang kecil ini teman-teman. Ini saya rempel saja. Nah ini untuk perawatan ketiga kali karena terong ini setiap minggu saya rempel tunasnya dan daun tuanya teman-teman. Jadi rutin sekali seminggu saya lakukan perempelan daun tua dan perempelan tunas-tunas yang kecil. Nah kalau yang ini tunasnya agak besar, ini sudah di bagian atas saya akan pelihara agar nanti bisa menghasilkan buah yang agak besar. Nah seperti ini. Nah yang ini juga ada tunas yang agak besar, saya akan pelihara teman-teman. Nah ini di bagian atas ya. Jadi yang kita rempel itu tunas kecil di bagian bawah. Nah seperti ini. Ada tunas di bawahnya ini yang terjepit. Nah seperti ini ya. Nah ini kita lihat tunasnya kecil. Nah itu kita lepaskan saja supaya nutrisi tidak terbagi. Nah di sini juga sudah ada daun yang tua teman-teman. Ini daun bagian bawah akan saya rempel hari ini. Kalau saya di kebun khususnya tanaman terong, perawatan rutin perempelan tunas dan daun saya lakukan sekali seminggu. Nah seperti ini ada lagi tunas baru yang tumbuh di batang utamanya sama tunas yang 2 ini teman-teman. Minggu kemarin sudah saya rempel tapi tumbuh lagi. Jadi kita rempel lagi kalau tunasnya tumbuh. Nah yang ini saya potong saja karena tunas ini agak di bawah, tidak mendapatkan sinar matahari. Jadi walaupun nanti berbuah, buahnya akan kecil dan cenderung bengkok. Biasanya kurang laku di pasaran. Yang akan saya pelihara tunas di bagian atas. Hasil rempelan daun tua dan tunas saya tidak buang. Saya kumpulkan, akan saya manfaatkan sebagai pupuk alami. Jadi saya kumpulkan di tengah barisan terong. Nanti lama-kelamaan ini akan terurai sendiri teman-teman. Akan jadi kompos ya. Jadi pupuk gratis nanti.
Jadi kita taruh di barisan tengah seperti ini. Kecuali kita memakai mulsa, ya itu agak sulit, mau tidak mau kita harus buang. Nah kalau saya kan sistemnya tanam langsung tanpa olah lahan. Jadi sisa-sisa rempelan ini bisa saya manfaatkan, cukup diletakkan di tengah barisan terong teman-teman, nanti akan jadi pupuk dengan sendirinya. Manfaat perempelan daun tua dan tunas rutin seminggu sekali kita lakukan seperti ini. Pertama, bisa mengurangi resiko serangan hama seperti jamur dan kutu-kutuan. Nanti sinar matahari bisa dengan mudah tembus ke media tanam di bagian bawah agar tanahnya tidak terlalu lembab, supaya bisa mengurangi perkembangan jamur dan bakteri. Di samping itu, buah terong akan lebat dan rata-rata nanti menghasilkan buah yang besar-besar dan panjang. Dan yang lebih penting juga, setelah kita melakukan perempelan tunas dan daun tua, usahakan kita pupuk yang cukup dan tepat, dan rutin untuk pencegahan hama ya, untuk penyemprotan. Nah seperti ini teman-teman, cukup kita letakkan di tengah barisan terong seperti ini ya. Ini tidak akan masalah, tidak akan menimbulkan serangan jamur, contohnya seperti ini. Jadi hasil rempelan ini saya kumpulkan terus seperti ini teman-teman. Ini kita bisa lihat sudah mulai lapuk ya. Nah ini buktinya terong saya aman, tidak ada serangan jamur, buahnya bagus teman-teman, segar-segar. Yang penting rutin kita rempel tiap minggu, jadi nanti tanahnya tidak terlalu lembab, bisa mengurangi resiko serangan jamur. Oke bosku, saya akan lanjut lagi melakukan perempelan tunas dan daun di barisan yang lain ini. Baru satu jalur saya kerjakan tadi, saya akan lanjutkan lagi. Oke bosku, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.